Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini. Kita akan belajar apa itu yang namanya child free. Kita belajar child free adalah tren yang semakin populer di masyarakat saat ini, menandai pilihan pasangan menikah atau tidak mempunyai anak. Istilah ini sering menjadi topik hangat dalam diskusi. Namun pertanyaannya, apakah keputusan child free berpengaruh pada kesehatan? Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana keputusan ini bisa berpengaruh pada kesehatan, mari kita belajar maknanya. Apa itu child free? Secara harfiah, child free adalah kondisi ketika seseorang atau pasangan memutuskan tidak memiliki keturunan. Sebenarnya child free bukanlah konsep baru, bahkan konsep child free itu sudah banyak diterapkan di luar negeri, terutama negara maju, yaitu penduduk maju seperti Jepang, Jerman, bahkan banyak memilih untuk child free. Child free adalah keputusan setiap orang yang sifatnya personal. Tentu saja sebelum memutuskan hal tersebut, masing-masing pasangan sudah memikirkannya secara matang dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pasangan yang memutuskan untuk child free artinya sudah siap untuk tidak memiliki keturunan. Apa itu perbedaan child free dengan childless? Selain child free, terdapat juga istilah lain yaitu childless. Apa perbedaan keduanya? Child free adalah keputusan yang cenderung dibuat dengan sengaja atau melalui pertimbangan penuh, sekalipun orang tersebut punya kesempatan untuk memiliki anak. Sementara itu childless adalah istilah yang mengacu kepada kondisi ketika seseorang tidak memiliki keturunan, biasanya karena kondisi fisik atau biologis, sehingga cenderung terjadi karena unsur keterpaksaan. Alasan seseorang memilih child free, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, child free adalah suatu keputusan pribadi dari seseorang, yang mana keputusan tersebut tentu akan dipertanggungjawabkan. Ada beberapa alasan umum yang mendasari keputusan seseorang memilih child free, diantaranya sebagai berikut: faktor ekonomi. Salah satu alasan yang mendasari adalah karena faktor ekonomi, finansial. Mereka cenderung menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak tidaklah sedikit dan itu memberatkan, sehingga melepas untuk tidak punya anak. 2. Ingin lebih dekat dengan pasangan. Alasan lain adalah supaya punya waktu yang cukup dengan pasangan, tidak terganggu oleh anak, dan itu adalah sikap pilihan yang diambil sehingga punya waktu keintiman, hubungan yang lebih mendalam satu dengan yang lain yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah faktor kesehatan. Keputusan ini bisa didasarkan oleh masalah kesehatan. Bagi seseorang yang memiliki penyakit tertentu mungkin merasa khawatir tidak dapat membagi waktu untuk merawat dirinya dan anaknya. Jadi menurutnya, child free adalah keputusan yang tepat. 4. Peristiwa traumatis di masa lalu. Beberapa orang yang pernah mengalami trauma akibat masa lalu juga mempengaruhi keputusan untuk child free. Misalnya sejak kecil ia menerima perlakuan dan pola asuh yang kurang baik dari orang tuanya. 5. Keputusan bersama. Umumnya penerapan konsep child free adalah keputusan bersama. Setiap pasangan pasti memiliki motivasi masing-masing untuk menjalani rumah tangga. Artinya keputusan ini mungkin salah satu cara agar kehidupan mereka tetap bahagia. Pengaruh child free bagi kesehatan. Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak, apa itu pengaruhnya? Apakah ada dampak dari memberi kesehatan? Di dalam medis sendiri terdapat metode sterilisasi yang tujuannya mencegah kehamilan secara permanen, di mana praktek tersebut cukup normal dan biasanya dilakukan pada pasien yang sudah memiliki keturunan luar jumlah yang disarankan atau bila ada kehamilan berikutnya membahayakan nyawanya. Meski begitu, wanita yang sudah pernah hamil dan menyusui diketahui memiliki resiko lebih rendah terkena kanker payudara, endometrium, dan ovarium dibandingkan wanita yang tidak pernah hamil. Pasalnya, kehamilan dan menyusui berpengaruh pada siklus ovulasi. Selain itu, perubahan hormon estrogen dan progesteron selama hamil dan menyusui juga dipercayai turut ambil andil dalam penurunan risiko kanker payudara dan endometrium. Disebutkan pula bahwa penggunaan pil kontrasepsi baik oleh wanita yang memiliki anak atau belum dapat menurunkan risiko ovarium. Hal ini dikarenakan kehamilan maupun pil kontrasepsi dapat mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron yang secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah siklus ovulasi selama hidup. Namun di sisi lain, penggunaan alat kontrasepsi
dalam bentuk pil, alat lainnya yang mempengaruhi organ reproduksi wanita dalam jangka panjang rupanya juga dapat memicu masalah kesehatan seperti efek kardiovaskular. Penggunaan kontrasepsi oral dapat meningkatkan resiko penyakit tromboemboli vena, stroke, dan serangan jantung. Resiko ini akan meningkat pada wanita yang memiliki kebiasaan yang tidak baik. Efek metabolik, ada terjadinya gangguan empedu, kemudian tumor, gangguan rahim dan organ reproduksi, adanya radang panggul, kurang lebih itu ya. Jadi baik memiliki anak ataupun tidak, penting bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh secara rutin, mulai dari mamografi, kemudian pap smear, dan yang lainnya. Jadi sahabat podcast M116 tentang chat free ini, ada faktor tadi yang secara umum alasan-alasannya, ada juga faktor kesehatan. Jadi sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh tentang chat free, bagaimana berkeluarga tanpa punya anak, maka timbang dulu dengan pengetahuan yang cukup. Karena sebuah keputusan yang baik itu setelah mempertimbangkan dengan matang dan objektif sebelum mengambil keputusan. Ya, itulah tentang chat free. Salam podcast M116. Shalom.